Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Yonita Indiar. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan pada saat proses seleksi CPNS tahun 2019 kemarin, itu aku belajar apa aja. Di sini aku sebenarnya proses belajarnya itu sama aja mungkin ya kayak teman-teman yang lain, karena aku pada saat itu masih bekerja dan juga sambil mengurus rumah, ada anak-anak. Di sini aku cuman bisa memanfaatkan waktu luang aku di sela-sela waktu aku istirahat. Itu aku lihat-lihat YouTube pembahasan soal-soal SKD. Terus kalau misalkan belajar sepulang kerja itu aku juga kayaknya jarang banget, karena aku pulang kerja udah capek. Paling aku belajar itu saat weekend, Sabtu atau Minggu. Itu juga nggak terlalu fokus gitu ya teman-teman. Aku waktu itu dapat ujian pada hari Minggu, dapat sesi yang kedua SKD-nya. Nah, pada saat itu aku juga ambil cuti karena aku pikir aku tes pada hari Minggu, pengennya tuh belajar hari Sabtu. Ternyata ada jadwal sosialisasi mendadak dari kantor aku, jadinya nggak bisa aku pakai satu hari itu buat belajar. Jadi aku ya pakai sisa-sisa waktu yang tersisa aja. Pas pulang sosialisasi sampai rumah sekitar jam setengah 9 malam, itu aku langsung bersih-bersih, terus langsung mulai belajar sampai jam 10. Abis itu aku paksakan untuk tidur karena aku pengen tidur yang cukup supaya besoknya aku bisa konsentrasi pas tes SKD. Aku baru lanjut lagi belajar subuh-subuh, setelah sholat subuh, terus sampai pagi aja sih, sekitar jam 8, karena aku harus berangkat dari rumah jam 9, harus sampai sana jam 10, ujiannya itu mulai pada jam 11. Kalau untuk TWK, aku di sini sharing-sharing sama teman-teman aku. Jadi aku banyak sharing sama teman. Jadi pas jam istirahat itu kita saling bahas soal, ataupun aku nanya-nanya, ini apa sih maksudnya? Terus TWK tuh ada apa aja sih? Kayak gitu. Karena ini pengalaman aku pertama kali ikut tes CPNS. Nah, untuk TWK sendiri kan itu pikiran kita itu ada materinya ya. Jadi ada tentang nasionalisme, cinta tanah air, terus ada tentang sejarah, pahlawan-pahlawan, dan kebanyakan kita udah lupa gitu. Jadi di situ aku baca-baca sedikit, terus sama bahas-bahas, nyari-nyari tahu sama teman aku. Terus dia kan punya buku saku Undang-Undang Dasar sama buku saku Pancasila. Nah, di situ aku sempat pinjem. Terus teman aku juga punya kayak slide gitu ya, mungkin googling bisa ya teman-teman, dia dapat slide gitu materi-materi TWK, misalkan untuk bisa baca yang penting-pentingnya kayak gitu. Aku di sini nggak ngerangkum, enggak, jadi aku bener-bener aku baca aja supaya ya paling enggak dengan membaca itu ada sedikit lah yang nyangkut pada otak kita. Itu untuk TWK. Sama ikut tryout latihan. Jadi kan tryout itu kayak simulasi kita pada tes nanti ya. Itu aku ikut tryout aja di situ sama lihat pembahasannya. Walaupun pada tes SKD-nya itu banyak soal yang nggak sama kayak tahun sebelumnya, tahun 2018. Itu TWK kemarin tuh kayak banyak dari logikanya gitu teman-teman. Jadi misalkan tentang nasionalisme, terus nanti dikasih pilihan yang kita tuh harus berpikir gitu pakai logika kita, nggak bisa dari materi aja. Ini aku belajar dari membaca sama latihan tryout, latihan soal aja gitu sih untuk TWK. Nah, untuk si TIU ini kan kebanyakan kayak pelajaran dasar, belajarnya dari YouTube, lihat pembahasan cara cepat. Itu berguna banget teman-teman. Jadi teman-teman di sini searching aja, banyak banget yang ngasih ilmu tentang cara cepat dari si latihan-latihan TIU itu. Jadi kayak ada aljabar, kayak deret angka, kayak gitu-gitu, itu ada cara cepatnya ternyata. Nah, itu berguna banget buat aku.
Jadi soalnya tuh ya nggak jauh-jauh beda sih kayaknya. Jadi emang cara cepat itu tuh berguna banget. Jadi kita latihan, kita latihan dulu di tryout, kita pakai coret-coretan, baru kita nanti kita lihat pembahasannya kayak gimana, nanti kita coba lagi kerjain kayak gitu sih. Jadi bener-bener harus di trial error ya si TIU ini, dan banyak lihat pembahasan, sering-sering lihat pembahasan di YouTube itu untuk TIU. Nah untuk si TKP ini itu benar-benar kita belajar dari latihan tryout, latihan soal CPNS tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada nilai benar dan salah, yang ada itu yang paling mendekati gitu, yang jauh sama yang paling dekat mendekati yang benarnya kayak gitu. Rate itu 1 sampai 5 untuk TKP. Nah TKP ini banyak juga yang gagal teman-teman, karena memang nggak kadang-kadang kita tuh nggak harus saklek menurut kita benar gitu, itu enggak sih, karena memang pendapat orang kan beda-beda. Tapi di sini si pembuat soal juga punya dasar dalam dunia kerja di pegawai negeri sipil, itu ada etika-etika yang seperti apa yang harus kita punya gitu sebelum kita masuk di sana, seperti itu. Jadi jadi memang ada ilmu-ilmu kayak gitu. Nanti pas teman-teman cobain ngerjain tryout itu nanti teman-teman bisa paham, sama lihat dari YouTube juga bisa. Lihat dari YouTube ini loh yang dimaksud dari soal-soal TKP ini, kita tuh harus punya nilai ini, makanya kita pilih tuh yang ini, yang nilai bobotnya itu paling besar kayak gitu TKP. Jadi kita jangan sangkep juga sama yang menurut kita tuh, menurut pendapat saya itu ini yang paling benar karena ini begini nih. Tapi kita jangan kayak gitu banget juga ya teman-teman. Itu pesan aku. Jadi kita ikutin aja apa maunya, jawaban itu yang benarnya tuh kayak gimana, kayak gitu dari soal-soal CPNS tahun sebelumnya. Nah di sini aku tuh nggak beli buku CPNS yang tebal-tebal karena memang aku sendiri nggak sempet gitu untuk membacanya. Aku dipinjemin waktu itu sama teman aku yang udah lulus CPNS pada tahun 2018. Cuman pas aku buka itu bukunya baru selembar 2 lembar itu udah kayak ngantuk gitu. Jadi akhirnya nggak aku lanjutin. Tapi sekali lagi di sini kita mempunyai pola belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat nangkep dari buku kayak gitu tuh ada. Nah itu juga teman-teman ikutin aja. Kalau misalnya teman-teman cocoknya belajar kayak gitu pakai buku, itu juga berguna. Jadi ada kumpulan-kumpulan soal yang bisa kita latihan secara tertulis. Ada yang seperti itu, dia tuh lebih nangkep gitu. Dan untuk SKB teman-teman, karena aku katanya auto lolos CPNS, tapi di sini aku tetap belajar teman-teman. Jadi aku juga nggak mau dapet nilai yang memalukan pada saat SKB nanti ya. Nggak mau dong aku nilai SKB-nya cuma 100 gitu atau nggak berapa puluh gitu. Kali itu malah aku cuti dulu 3 hari dari tempat kerjaan aku fokusin untuk belajar. Jadi untuk SKB itu aku malah belajarnya pas 3 hari itu aja gitu. Paling sebelum-sebelumnya tuh aku cuman mencari info apa sih tes SKB itu. Oh iya, ada satu lagi nih teman-teman, manfaatkanlah nanti FR-FR yang beredar di YouTube atau di grup-grup kita gitu. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan jadwal tes ujian SKD atau SKB bukan belakangan sih, misalkan di pertengahan sampai terakhir, itu beruntungnya karena banyak FR. Tapi kita jangan terlalu percaya FR itu ya teman-teman, karena ada yang menyesatkan juga gitu. Ambil aja itu pemikiran bahwa kita bisa menambah latihan soal lagi dari FR yang kita dapatkan. Untuk teman-teman yang mendapatkan jadwal tes tanggal hari pertama, itu jangan berkecil hati juga. Jadi ya kita jalankan aja dengan sebaik-baiknya. Kenapa walaupun aku disebut auto lolos CPNS, tapi aku masih mau berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa.
Jadi di sini itu kan masih ada setelah SKD, SKB, terus kita dinyatakan lolos dari perankingan atau lolos untuk tahap selanjutnya yaitu administrasi akhir, itu masih ada kemungkinannya teman-teman untuk kita itu nggak lolos juga. Jadi di sini tuh aku nggak mau takabur, kita tuh nggak boleh takabur dan tapi nggak boleh pesimis juga gitu. Nah ini kan masih ada administrasi akhir yang harus kita lakukan semuanya. Jadi itu aja sih info dari aku untuk cara belajar aku kemarin lulus dari rekrutmen CPNS 2019. Mudah-mudahan itu semua berguna untuk teman-teman yang sekarang sedang melalui proses rekrutmen CASN 2021 ini. Mudah-mudahan teman-teman semua semangat, belajar dengan sungguh-sungguh, diberikan kemudahan, terus sukses. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video aku ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.